Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AI Sore, pemirsa. Jelang Piala AFF U23, skuad Timnas U23 menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Dari 30 nama yang dipanggil, pelatih Timnas U23, Gerard Vandenberg. Tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Dan dalam daftar pemain ini, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerard Vandenberg resmi memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Pemusatan latihan digelar di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari 30 pemain yang dipanggil, hanya satu nama pemain abroad yang masuk dalam skuad Vandenberg. Pemain tersebut adalah Jens Reven asal klub Belanda FC Dordrecht. Sisanya juru taktik asal Belanda ini memanggil pemain muda dari klub Indonesia baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Pemusatan latihan digelar sebagai persiapan skuad Garuda Muda untuk bertanding di ajang ASEAN U23 Championship 2025. Dan berikut nama-nama pemain Timnas U23 yang dipanggil pelatih Gerard Vandenberg. Dan pemirsa, lalu apa yang harus disiapkan jelang Piala AFF U23, pemirsa? Skuad Timnas U23, selengkapnya kita akan langsung berbincang dengan pengamat sepak bola, ada Bung Gesit Handoyo. Selamat sore, Bung Gesit. Ya, selamat sore, salam olahraga, Mas. Salam olahraga, Bung Gesit. Bung Gesit, Anda melihat bagaimana kesiapan Timnas U23 saat menghadapi nanti Piala AFF U23 2025? Ya, saya kira ada waktu yang cukup panjang ya untuk menyiapkan tim ini. Tim yang ditangani oleh Gerard Vandenberg sudah memilih 30 pemain, walaupun nanti akhirnya mengerucut sekitar 23 pemain yang akan masuk dalam skuad utama dari tim U23 Indonesia. Kalau kita lihat dari persiapan yang sudah berlangsung sejak kemarin ya, nanti pertandingan pertama akan dimainkan Indonesia pada tanggal 15 dan Brunei akan menjadi lawan pertama, kemudian Filipina dan terakhir Malaysia. Kalau dari sisi persiapan saya kira sih apa yang dilakukan oleh Vandenberg sudah cukup baik ya, artinya waktu yang tersedia bisa dioptimalkan untuk bisa menyiapkan tim ini betul-betul ready pada saat nanti akan menghadapi laga pertama. Karena pertandingan di kandang sendiri, saya kira para pemain tidak terlalu terforsir lah tenaganya. Misalnya harus berangkat ke luar negeri begitu ya, karena tampil di Indonesia, jadi mereka jauh lebih siap menghadapi event ini. Oke, ini ada 30 nama yang dipanggil, Bung. Terus kekuatan, apakah sudah menggambarkan kekuatan terbaik yang dimiliki Indonesia untuk di usia 23? Iya, kalau kita lihat dari sepak terjang tim U23 Indonesia, sebenarnya di kawasan Asia dalam 2 tahun terakhir ini kan memang nama Indonesia begitu memukau lah ya, untuk tim U23. Terakhir Indonesia tampil di semifinal, ya 2 tim raksasa di Asia, saya katakan seperti itu, Australia, kemudian juga Korea Selatan, itu kan 2 tim yang berhasil dikalahkan oleh Indonesia sebelum Indonesia akhirnya kandas memang di perebutan atau di semifinal menghadapi Uzbekistan yang saat itu tampil sebagai juara. Dan kalau kita lihat dari komposisi pemain, walaupun minus pemain-pemain naturalisasi ya, hanya Jens Reven saja yang hadir di tim U23 ini, tapi mayoritas pemain-pemain yang direkrut oleh Vandenberg adalah pemain-pemain yang punya pengalaman ya. Setidaknya masih ada nama-nama seperti Raihan Hanan, kemudian Artak Fikri, masih ada Hoki Caraka, masih ada Frankie Misa, kemudian juga masih ada Muhammad Ferrari, ada penjaga gawang Cahya, kemudian Dava Fasya. Artinya pemain-pemain ini menurut saya sih sudah begitu mumpuni ya dari sisi pengalaman. Mereka juga tampil hampir reguler lah di Liga 1 gitu. Jadi secara kematangan, secara mental, saya kira sih mereka jauh lebih siap. Oke, Bung Gesit, dengan 30 nama yang dipanggil, kalau Anda lihat bagaimana peluang kita di AFF Cup U23 nanti? Peluangnya sangat besar. Kita pernah meraih juara di tahun 2019 ya. Terakhir Indonesia final, walaupun akhirnya kalah menghadapi Vietnam dalam drama adu penalti ketika itu. Artinya bahwa sebenarnya memang Indonesia di kancah Asia Tenggara ya, di AFF, saya pikir tetap menjadi tim yang favorit ya. Di fase grup Indonesia tidak terlalu menghadapi tim yang kuat. Mungkin Malaysia ya, di grup yang terbilang kuat
karena ini ada rivalitas yang begitu tinggi, walaupun kalau kita bicara tim U23 sebenarnya Malaysia juga biasa-biasa saja, tapi karena ada gengsi tersendiri, duel serumpun ini pastinya akan sangat menarik. Tapi kalau Filipina dan Brunei tanpa mengecilkan kekuatan mereka, saya kira di atas kertas Indonesia akan bisa mengalahkan mereka. Jadi peluang untuk bisa meraih juara pun sangat besar untuk Indonesia. Oke, baik Bung Kesit, ini kalau pelatih Gareth Vandenberg juga hanya memanggil satu pemain abroad nih, tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya kira tidak masalah ya, karena kan memang pemain-pemain seperti Justin Hubner, Marcelino mungkin tidak dipanggil. Pertimbangannya adalah karena ini bukan agenda FIFA. Ya. Piala AFF ini kan hanya regional aja ya di ASEAN gitu, bukan masuk dalam FIFA Matchday. Artinya mungkin pada saat ini tim U23 Indonesia lebih memilih pemain-pemain yang memang berlaga di Liga 1. Nanti pada saat Piala Asia, kualifikasi Piala Asia di bulan September, barulah nama-nama ini saya yakin pasti akan hadir. Gitu. Nah, ini adalah tempat ya di AFF ini tempat bagi para pemain Indonesia untuk memompa bagaimana kemudian mereka mempersiapkan diri menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Asia di bulan September yang pastinya akan jauh lebih sengit ya, karena kita akan bersaing dengan Korea Selatan, dengan Makau ya, dan Laos. Jadi ini sebagai persiapan sehingga nanti pada saat September pemain-pemain naturalisasi lainnya bisa bergabung. Oke, baik Bung Kesit Handoyo, terima kasih banyak untuk informasinya. Kita doakan pemain terbaik dari Timnas U23. Terima kasih dan salam olahraga. Salam olahraga, terima kasih, selamat sore. Ya, pemirsa, Timnas sepak bola putri Indonesia menarikkan posisi juara grup D dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki optimistis skuad Garuda Pertiwi bisa bersaing menghadapi lawan-lawan kuat di grup D. Jelang kualifikasi Piala Asia 2025 yang akan digelar di Tangerang pada akhir bulan ini, Timnas sepak bola putri Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki menegaskan fokus utama pemusatan latihan ini membangun pemahaman teknis dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan. Mochizuki menargetkan posisi juara grup D. Ia menyebut pertandingan terakhir melawan Taiwan akan menjadi ujian terberat bagi skuad Garuda Pertiwi. 例えば最初の2試合のキルギスタン、パキスタンっていうのはまだやったことないので、ちょっとお互いの力関係がわからないと、チャイニーズ・タイペイ、最終戦のチャイニーズ・タイペイはやはり FIFA ランキングといい実力があるって聞いているので知っているので、そこが一番の難しいポイントだと思っていますが、やはり私たち目標は1位になって突破するってことです。Sementara kiper naturalisasi Timnas Putri Indonesia Iris Derau menegaskan keputusannya membela Garuda bukan semata langkah karir, melainkan bentuk penghormatan terhadap darah dan akar budayanya. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini menyebut panggilan bermain bagi Merah Putih sesuatu yang telah lama ia rasakan secara emosional. So the reason I've been joining the national team of Indonesia, it's in my blood. It's not just about football, it's about representing and honoring my family, my roots. I've always felt a deep connection with the culture, with the country, and I'm thankful and very grateful that I can be here. Timnas Putri Indonesia akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Garuda Pertiwi menghuni grup D bersama Kirgistan, Pakistan, dan Taiwan. Pertandingan pertama grup D akan digelar 26 Juni mendatang di Stadion Indomik Arena Tangerang, Banten. Indonesia dijadwalkan menghadapi Kirgistan, disusul laga kontra Pakistan pada 2 Juli, dan ditutup dengan laga penting melawan Taiwan pada 5 Juli mendatang. Dari Jakarta, Steven Patinama Sutrisno, Dimas Winardi, iNews melaporkan.